Usulan penundaan pemilu 2024 mendapat penolakan dari berbagai pihak termasuk partai koalisi. Pendukung Jokowi Maruf, PDI Perjuangan dan Nasdem mitra koalisi Jokowi menilai penundaan pemilu 2024 akan melanggar prinsip konstitusi. Apakah sikap dua partai pendukung Jokowi ini akan tetap sama atau masih bisa bergoyang dan berubah seiring lobi politik? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore Bang Masinton. Ya, selamat sore Bu Nana dan Mas Adi Praitno. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana. Selamat sore Bang Masinton. Ya, siap. Oke, saya mau tanya langsung ke Bang Masinton. Meskipun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah berulang kali menyampaikan melalui pernyataan pers bahwa sikapnya PDIP masih tetap sama menolak. Tapi saya mau tanya sampai hari ini sikap resmi PDI Perjuangan terhadap usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan 2 tahun ini bagaimana Bang Masinton? Ya, pertama Ibu Megawati ini kan pelaku sejarah. Ya, beliau memahami betul ya bagaimana kekuasaan yang absolut itu dipraktekkan ketika pada masa Orde Baru seperti itu. Nah, maka ketika reformasi ya masa jabatan presiden secara jelas dan tegas di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen itu presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya bahwa yang kami pahami dari beberapa pembekalan terhadap kader, ya pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada kader dan praksi PDI Perjuangan dari sejak lama, beliau menekankan pentingnya bernegara itu taat pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena disitulah rule-nya, disitulah dasar kita bernegara. Maka sampai saat ini ketika muncul sebelum-sebelumnya juga wacana 3 periode, ya itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi. Dan itu justru bertentangan dengan semangat kita membatasi kekuasaan, lahirnya kekuasaan yang sangat absolut. Seperti itu. Oke, artinya sikapnya Ibu Megawati masih tetap sama begitu ya, karena berkaca pada pengalaman yang sebelumnya. Nah, saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, apakah sikap penolakan PDI Perjuangan ini memang komitmen menjaga demokrasi atau ada strategi bermain cantik di depan pemilih? Ya, tergantung bagaimana cara melihatnya. Saya bagian yang saya cukup yakin dengan Bang Masinton, dengan teman PDIP yang lain bahwa apa yang dilakukan hari ini menolak pemilu ditunda 2024 bagian dari komitmen berdemokrasi. Bukan bagaimana bermain indah misalnya. Tampil sebagai orang publik di tengah yang lain itu terkesan tidak baik karena mengusulkan penundaan 2024 ya. Dan itu yang sebenarnya kita tunggu ya Bang Masinton. Jangan sampai atas nama apapun masuk angin gitu ya. PDIP ini sebenarnya yang akan menentukan apakah penentuan pemilu di 2024 itu ditunda ataupun dilanjut. Kalau PDIP seperti PKB, seperti PAN, ataupun seperti Golkar, maka selesailah soal penundaan di 2024 ini. Karena nanti kecenderungan partai politik yang lain akan mengikuti kemana arah politik PDIP ya. Itu satu menurut saya ya, Rifana. Yang kedua, saya sih memahami ini cukup berbahaya kalau ditunda 2024 ya. Karena akan memunculkan chaos sosial. Karena belum ada satu nomenklatur politik yang bisa menjelaskan bahwa penundaan itu kan tidak otomatis presiden itu jabatannya diperpanjang 2 tahun. Tidak otomatis anggota DPR dan DPD itu jabatan politiknya juga diperpanjang 2 tahun. Nah, ketika masa jabatan presiden selesai, ketika masa jabatan DPR dan DPD selesai, disitulah berpotensi terjadi kekosongan kekuasaan yang saya khawatir kelompok-kelompok kepentingan politik itu berkelahi saling bertikai. Bagaimana cara memperebutkan kekuasaan politik. Ini yang sebenarnya membuat rumit segala-galanya. Bahwa usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-teman partai kemarin itu sumir, tidak masuk akal dan mengada-ngada. Meski sebenarnya ada satu klausul politik misalnya dalam undang-undang itu disebutkan ada kemungkinan soal penundaan pemilu. Tapi alasannya jelas. Misalnya terjadi kerusuhan, terjadi bencana gitu, ataupun terjadi peperangan, ataupun terjadi penundaan yang berkaitan dengan gangguan lain yang kemudian bisa ditafsirkan misalnya negara tidak punya uang.
Oke. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata, negara punya kok uang. Buktinya misalnya beberapa waktu yang lalu sudah pindah IKN dengan anggaran yang cukup luar biasa. Jadi argumen misalnya tingkat kepuasan publik, laju ekonomi, ataupun misalnya mencegah konflik itu tidak diatur dalam undang-undang. Kecuali ya ada perang, ada kerusuhan, dan ada bencana alam yang cukup luar biasa. Mungkin penundaan pemilu itu bisa dilakukan. Tapi di luar itu undang-undang tidak mengatur apapun di mana. Bang Masinton, saya mau tanya ya, karena kita ini khawatir sekali bahwa ada sikap partai-partai yang tadinya menolak penundaan kemudian berubah sikap begitu ya. Itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa partai-partai sekarang seperti PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS tidak masuk angin, tidak berubah sikap untuk tetap menolak penundaan pemilu. Tapi sekali lagi ini adalah kesepakatan politik, ini proses politik. Saya mau tanya apakah sikap PDIP yang menolak penundaan pemilu ini sudah final atau masih bisa berubah jika nanti ada konsensus politik yang tercapai di seluruh partai di Senayan. PDIP tidak masalah kalau hanya sendirian menolak? Nah, pertama begini Mbak Nana, sikap Bu Megawati itu yang kami tahu sudah sangat jelas dan tegas menolak 3 periode. Ya, nah kalau masalah penundaan pemilu ini kan harus dipisahkan ya. Masalah 3 periode ini persoalan penundaan pemilu. Nah kalau penundaan pemilu ya, yang seperti yang ya kita hormatin usulan-usulan yang disampaikan oleh beberapa ketua umum partai. Nah tentu ini kan harus penundaan pemilu ini kan tidak bisa hanya diputuskan oleh elit politik saja. Karena ini menyangkut kesinambungan bangsa kita, seperti tadi Mas Adi sampaikan, bagaimana persoalan legitimasinya, bagaimana persoalan konstitusionalitasnya gitu ya. Jadi PDIP soal penundaan pemilu bagaimana, Bang Masinton? PDIP tentang penundaan pemilu bagaimana? Kalau Ibu Mega sudah tegas menolak 3 periode, tapi ini penundaan pemilu, sikapnya bagaimana PDIP? Iya, kalau masalah penundaan pemilu ini kan kita harus cek kembali. Maka saya katakan tadi ya, ini tidak boleh isu penundaan pemilu ini hanya ya menjadi kesepakatan elit politik saja. Tidak boleh. Tetapi harus dilihat semua ya stakeholder Republik Indonesia ini ya pendapatnya seperti apa. Maka kan usulan-usulan aspirasi katanya dari masyarakat bahwa kan itu kan perlu dicek kembali. Ya. Dicek kembali apakah ini memang keinginan mayoritas masyarakat ya atau memang ini baru sebatas usulan-usulan dari para elit. Kalau ini usulan para elit, PDIP bangsa, bagaimana Bang Masinton? Dia harus dibicarakan secara utuh dan secara keseluruhan dengan melibatkan seluruh elemen-elemen bangsa ini agar kita menghindari krisis politik, terjadinya kevakuman kekuasaan, dan lain-lain. Baik. Bang Masinton, tadi Anda katakan ini harus dicek dulu apakah usulan penundaan pemilu ini datangnya dari masyarakat, dari rakyat atau hanya kesepakatan elit saja. Pertanyaan saya, kalau kemudian ini kesepakatan para elit, PDIP akan tetap menolak atau PDIP masih bisa berubah sikap? Ya tentu begini, kalau itu datang dari keputusan hanya elit politik saja, ini akan menimbulkan dampak krisis politik ke depan. Anda tidak menjawab pertanyaan saya soal sikap PDIP kalau kesepakatan elit kemudian tercapai di DPR karena yang memiliki DPR, karena mayoritas yang duduk di DPR, di MPR dan DPD semuanya adalah elit politik. Jadi yang memutuskan adalah elit politik. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Saya mau tanya ke Mas Adi, ini sikapnya Bang Masinton mengayun begini. Kenapa kita belum pada kesimpulan ya masalah penundaan pemilu? Kita kan masih ngecek, ya kan baru kemarin usulannya. Apakah ini dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih luas atau hanya keinginan segelintir elit-elit politik? Kalau itu hanya keinginan segelintir elit politik, ya itu pasti kita tolak karena itu bertolak belakang dengan keinginan kita untuk membangun bangsa ini karena bangsa ini butuh kestabilan. Ya, kestabilan politik yang kemudian berimplikasi pada kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau dia tidak stabil karena hanya keinginan elit, itu legitimasinya rapuh dan akan melahirkan krisis-krisis politik baru.
Oke, Mas Adi, bagaimana Anda menganalisa tadi jawabannya Bang Masinton masih agak abu-abu kalau saya lihat. Jadi kalau ini kesepakatannya elit itu akan menimbulkan kerapuhan dalam sistem politik. Tapi tampaknya masih ragu-ragu sekali untuk mengatakan bahwa PDIP tegas menolak penundaan pemilu. Mas Adi, silakan dianalisa. Ya, saya melihat ini bukan Bang Masinton yang sesungguhnya ya, yang selalu bicara apapun itu direct to the point, hitam dan putih. Ini sepertinya sedang melihat kecenderungan publik apakah soal penundaan pemilu 2024 itu disambut baik ataupun negatif ya. Tapi kalau dilihat kecenderungan rata-rata, misalnya Sekjen PDIP tegas sepertinya menolak soal penundaan pemilu. Makanya tadi saya bilang Rifana bahwa kunci soal penundaan pemilu 2024 kuncinya di PDIP. Kalau PDIP declare seperti PAN dan PKB, wassalam sudah. Pemilu 2024. Jadi baliho, billboard yang banyak soal capres-copres itu harus diturunkan karena akan ditunda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca memang antara jabatan presiden 3 periode dengan penundaan pemilu ini semacam anak kembar ya Rifana, yang saya kira di-endorse oleh satu kekuatan politik yang cukup besar. Karena menurut saya argumen yang dibangun oleh partai politik itu kan cukup sumir, nggak rasional dan cenderung dibuat-buat ya. Partai politik pengusung seperti PKB, PAN, ataupun seperti Golkar yang sebenarnya sedang menimbang untuk menyetujui, pasti berhitung betul mereka itu akan dibully, mereka itu akan dicaci maki oleh publik kalau menunda pemilu 2024. Tapi sepertinya karena kekuatan besar ini begitu kuat menghegemoni, mengintervensi, sehingga mereka itu terpaksa melakukan itu semua. Merelakan dirinya dibully, dicaci maki gitu ya, bahkan diserang habis-habisan oleh publik. Nah inilah yang sebenarnya bagi saya adalah perlu dicermati. Jangan sampai main-main dengan konstitusionalisme demokrasi kita. Dengan dalih apapun. Karena penundaan pemilu bagi saya ini sebenarnya akan melahirkan kios politik yang Mas Adi, akan berkepanjangan ya Rifana. Makanya kuncinya di PDIP Bang Masinton. Makanya kemudian publik berharap bahwa tetap konsisten di jalur perjuangan reformasi. Mbak Mega adalah orang yang saya kira cukup konsisten dan cukup istiqomah. Jokowi juga adalah orang yang cukup konsisten dan istiqomah menjaga keajagan demokrasi. Supaya ini tidak melebar, sebaiknya memang Presiden segera menegur partai-partai politiknya untuk tidak terus Mas Adi, politik tahan gitu dulu ya, di situ. supaya pemilu itu ditunda. Apalagi misalnya kalau kita baca Detik nih sehari ini misalnya, Mas Adi, sudah muncul tahan dulu dari elit tertentu yang sebenarnya sedang melakukan lobby-lobby politik ya. Kecuali PDIP yang sepertinya belum dilobi secara khusus. Tapi PAN, PKB, Golkar sebenarnya sudah disampaikan. Itu Detik loh yang ngomong, bukan saya. Mas Adi, tahan dulu di situ. Mas Adi, tahan dulu di situ karena tadi Anda mengatakan bahwa sangat penting sikap resmi PDIP itu untuk kelangsungan pemilu 2024. Jadi kalau misalnya PDIP berubah sikap, maka ya kita harus mengubur harapan soal pemilu 2024. Jadi sangat penting sekali pernyataan resmi dari Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan Bang Masinton, bukan Mas Hasto Kristianto sebagai sekjen. Tapi saya mau tanya ya ke Mas Adi. Mas Adi, tapi melihat konstelasi politik di Senayan ya, apakah kemudian sikap PDIP ini bisa saja berubah jika konstelasi politik kemudian nanti mencair, semua mengepung PDIP, partai-partai lain sudah mencapai konsensus untuk menunda pemilu, apakah kemudian PDIP akan ikut arus atau kira-kira akan tetap bertahan? Karena selama ini partai-partai lain yang biasanya ikut arusnya PDIP. Saya kira PDIP masih yang memegang kendali politik soal kekuatan koalisional pemerintah ya. Selama PDIP komit menjaga bahwa pemilu 5 tahunan, jabatan presiden itu maksimal 10 tahun, 2 kali gitu ya, maka selama itu juga mengepung apapun partai politik itu akan selesai. Dalam sistem koalisional presidensialisme saat ini, karena PDIP memenangkan sekaligus pileg dan pilpres, jadi tidak ada kekuatan-kekuatan politik lain yang bisa mendikte, apalagi mengintervensi partainya Bang Masinton itu. Makanya 2 kali saya mengatakan pemilu 2024 itu kuncinya di Bang Masinton dan PDIP. Kalau PDIP dan Bang Masinton bilang lanjut, maka selesai semua urusan ini. Jadi nggak perlu banyak ini diskusinya sekarang. Tinggal Bang Masinton ini mau apa? Mau merah atau biru? Bolanya ada di PDIP ya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita usai jeda. Bang Masinton dan juga Mas Adi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Bang Masinton, saya akan ke Anda lagi ya. Sekali lagi ya, bolanya saat ini ada di PDI Perjuangan. Jadi PDIP akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan ini. Berat sekali bebannya Bang Masinton dan kawan-kawan di PDIP. Bang Masinton, tapi saya ingin mengutip pernyataan Anda beberapa waktu yang lalu di acara diskusi. Anda menafsirkan pernyataan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, bukan menambah periode masa jabatan, hanya memperpanjang 2,5 tahun. Jadi itu tidak dihitung penambahan periode menurut Bang Masinton. Iya, saya bukan berarti membenarkan ya. Artinya kalau dalam baik itu di Undang-Undang Pilkada apa segala macam itu kan terhitung satu periode itu di atas 2,5 tahun. Nah maka kalau tadi saya katakan penundaan pemilu itu apakah kemudian memperpanjang masa periode presiden, itu pasti kita tolak. Oke. Nah kemudian kalau usulan penundaan pemilu kan urgensinya apa? Kan harus jelas dulu kerangka dasarnya. Jangan sampai menabrak norma-norma konstitusi dan perundang-undangan kita. Kan seperti itu. Dan kemudian yang perlu kita tegaskan adalah ya, kalau dalam konteks kepentingan bangsa, ya itu kan harus dibicarakan dengan seluruh elemen kebangsaan, stakeholder bangsa kita, ya ada ormas, keagamaan, ada Bang Masinton, pers, media dan lain-lain semuanya, pengusaha, akademisi dan lain-lain. Oke, Bang Masinton. Iya. Bang Masinton, penafsiran Anda soal penambahan kalau hanya 2 tahun itu perpanjangan periode atau bukan? Itu aja itu dulu Bang yang dijawab. Iya, itu belum terhitung satu periode. Oke. Nah, jadi kalau penambahan 2 tahun bukan dihitung penambahan satu periode ya? Bukan. Oke. Nah, bukan. yang perlu saya sampaikan ini dalam perspektif ketatanegaraan kita ya. Kita ini pernah punya presiden ketatanegaraan. Menunda pelaksanaan pemilu dan mempercepat pemilu. Penundaan masa pemilu ketika terjadi masa transisi dari Bung Karno ke Pak Harto. Tahun 68 ke 71. Iya, 68 ke 71. Kemudian percepatan pemilu itu ketika hasil pemilu 97 harusnya melahirkan pemilu berikutnya adalah tahun 2022. Tahun 2002. Tapi dimajukan jadi 99. Dimajukan kemudian Anda melihat argumentasi itu ya? Menjadi 99. Artinya kita punya satu presiden ketatanegaraan bahwa kita pernah menunda pemilu dan mempercepat pemilu. Nah artinya bahwa tentang usulan penundaan pemilu ini kita harus lihat betul urgensinya tadi. Bang Masinton, saya harus luruskan ya supaya ini tidak. Bang Masinton, saya harus luruskan. Kalau Anda mengatakan bahwa kita punya presiden memajukan ataupun memundurkan pemilu itu betul sekali. Tetapi pada saat tahun 68 ke 71 dan tahun 99 ke 2002 itu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Pada tahun 2000 sampai 2002 sudah ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pemilu langsung dari tahun 2004 sampai sekarang ini menggunakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ tertulis bahwa penyelenggaraan pemilu harus 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden juga 5 tahun sekali. Jadi itu tidak bisa menggunakan dua undang-undang dasar yang sama. Undang-undang dasarnya sama, tapi yang satu belum diamandemen, yang satu sudah diamandemen. Sebelum diamandemen itu tidak ada kata harus penyelenggara pemilu 5 tahun sekali. Mungkin Anda bisa cek, saya sudah cek juga ke pakar hukum tata negara, Bang Masinton. Iya, ketika sebelum amandemen, periodisasinya yang tidak dibatasi. Dapat dipilih kembali, selalu begitu kan. Ketika reformasi, dilakukan proses amandemen, maka ditegaskanlah di situ, hanya dapat sekali. Kan gitu ya, untuk satu kali masa jabatan. Artinya bahwa ketika jabatan presiden itu ya cukup 2 periode. Nggak ada lain. Nah, ketika umpama Pak Harto pada saat itu 97 dilantik ya, kemudian 98 lengser, belum sampai 5 tahun itu, kira-kira gitu.
Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau menurut penafsiran dari Bang Masinton, menambah 2 tahun itu bukan satu periode hitungannya. Jadi ini argumentasi yang bisa diputarbalikkan yang kemudian mungkin bisa saja menjadi cara ataupun celah bagi orang-orang di Senayan untuk bisa menangkal ataupun melawan narasi soal penambahan 3 periode. Karena penambahan 2 tahun itu tidak masuk dihitung dalam satu periode. Ini bagaimana ini Bang Mas Adi? Saya ingin melanjutkan tadi soal usul jabatan presiden 3 periode dengan penundaan pemilu 2024. Itu kan saudara kembar sebenarnya yang sama-sama dinilai punya keistimewaan. Kalau presiden 3 periode, anggaplah begitu ya, Jokowi kan harus ikut kampanye visi misi dan ikut pemilu ulang yang ketiga kalinya. Itu berat dan banyak ditentang oleh publik kemarin. Nah, saudara kembar yang satunya lagi yaitu soal penundaan pemilu 2024. Ini asumsinya lewat jalan tol. Kalau pemilu itu ditunda, otomatis Presiden, DPR, dan DPD itu diperpanjang masa jabatan politiknya 2 tahun atau 2 tahun setengah, Rifana. Kan itu yang terjadi. Padahal tidak ada klausul yang mengatakan bahwa kalau pemilu itu ditunda, otomatis Presiden dan DPR itu akan diperpanjang juga jabatan politiknya. Disitulah khawatir akan terjadi kekosongan politik yang bisa menimbulkan kios politik yang berkepanjangan itu. Saya ingin menambahkan Bang Masinton, dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 misalnya, Undang-Undang Pemilu jelas mengatakan pasal 431, 432. Di situ diatur tentang penundaan pemilu ya. Misalnya kita punya korespondensi ketika pandemi COVID 2020, pilkada kan diundur menjadi Desember. Karena alasan non-alam COVID-19. Maka pemilu yang sejatinya bukan Desember menjadi Desember. Sebenarnya pemilu kita juga bisa diundur dengan alasan yang tercantum dalam undang-undang itu. Salah satunya nih, terjadi kerusuhan, ada gangguan terjadi keamanan, bencana alam, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Problemnya 3 variabel ini tidak ada di kita. Yang dibangun oleh teman-teman partai politik misalnya, karena tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu nggak diatur dalam undang-undang, karena dianggap misalnya mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Itu nggak ada dalam peraturan undang-undangnya. Mestinya teman-teman partai politik ini diskusi juga sama kita gitu soal alasan penundaan. Bang Masinton pasti tahu kalau pemilu pastinya ekonomi kita itu berdenyut karena partai politik, tim sukses, calon itu pasti belanja logistik untuk kepentingan serangan darat, serangan udara, dan tentu saja untuk bantuan-bantuan sosial. Dari mana ceritanya ekonomi itu berhenti? Saya harus tanya ke Bang Masinton, karena ini pertanyaan yang paling penting, pertanyaan terakhir saya harus tanya Bang Masinton. Anda mengatakan bahwa PDIP menolak penundaan pemilu, tapi mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Apakah itu nanti berpotensi dijadikan alat tukar guling dengan partai yang pro penundaan pemilu, Bang Masinton? Karena pintunya sama. Jadi begini Mbak Nana, itu kemarin ketika saat diskusi, kalau disuruh memilih dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar, kalau mengamandemen, apakah masa jabatan presiden periode ditambah, atau kalau saya jauh hal yang lebih strategis dan penting buat bangsa ini, itu saya utarakan maksudnya. Tapi bukan berarti harus ada amandemen, tidak. Kalau disuruh memilih, konstitusi di amandemen karena untuk menambah periode, bagi saya itu nggak penting, nggak boleh, gitu loh. Tapi kalau amandemennya untuk kepentingan bangsa itu jauh lebih strategis tentang kita bicara pokok-pokok haluan negara, karena apapun negara tidak boleh tergantung pembangunannya hanya dengan visi misi presiden, tetapi negara harus sudah punya perencanaan pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan seperti itu. Terakhir Mas Adi, kalau melihat sikap PDIP ini yang menolak penundaan pemilu tapi ingin amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan PPHN, ini apakah kemudian bisa menjadi bola liar dimanfaatkan oleh partai-partai lain di Senayan sebagai tukar guling? Karena pintu masuknya sama, amandemen juga, Mas Adi? Ya, kalau Bang Masinton sudah keluar, ini pasti ada agenda besar, Rifana. Ini kan sebenarnya bagian dari testing the water, dan bagaimana melihat kecenderungan-kecenderungan publik. Kalau ini menguntungkan secara politik, didukung oleh argumen-argumen yang kuat, kok rasa-rasanya PDIP juga akan menyetujui perpanjangan itu. Tapi kalau kembali kepada komitmen politik, memperjuangkan agenda reformasi yang konstitusional, saya kira PDIP, apapun janji-janji politik dengan penundaan itu, mestinya bisa ditolak dengan baik. Minimal ada satu legasi politik yang bisa ditanggalkan dari 2 kali berkuasa, 5 tahun kali 2, 10 tahun.
bahwa sekalipun banyak ekspektasi publik, pertumbuhan ekonomi mulai membaik misalnya, kinerja yang diapresiasi yang cukup luar biasa, bukan alasan untuk memperpanjang jabatan itu. Karena secara tidak langsung itu membunuh regenerasi kepemimpinan yang akan datang, Rifana. Baik. Sekali lagi sejarah akan mencatat siapa yang kemudian melanggar konstitusi, melanggengkan kekuasaan. Bang Masinton, Anda dan juga teman-teman PDI Perjuangan itu sekarang beban kerjanya berat sekali karena bolanya semua ketua umum partai politik, semua politisi di Republik ini menunggu pernyataan resmi dari ketua umum Anda. Bagaimana sikap PDIP? Apakah kemudian akan bergoyang, berubah sikap, tergoda dengan adanya tawaran-tawaran politik termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan PPHN? Sekali lagi sejarah akan mencatat ya Bang Masinton. Nanti waktu juga akan membuktikan siapa yang betul-betul komit dengan janjinya. Kita tunggu nanti ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Sehat selalu Bang Masinton dan juga Mas Adi. Terima kasih Rifana, terima kasih Bang Masinton. Terima kasih Mbak Nana.